Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kemurahan-Nya telah memampukan kita untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat penuh sukacita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang ibu mendekati Napoleon Bonaparte, kaisar Prancis yang berkuasa, untuk meminta pengampunan bagi putranya. Kaisar menjawab bahwa putranya, yaitu anak ibu itu, telah melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali. Dan karena tuntutan keadilan, ia harus dihukum mati. Sang ibu berkata, "Saya tidak meminta keadilan, saya mohon belas kasihan." Napoleon menjawab bahwa anak dari ibu itu tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan. Sang ibu tidak menyerah. Ia berkata kepada kaisar, memang putranya tidak pantas. Kalau dia pantas mendapatkannya, maka itu bukanlah belas kasihan namanya. Justru karena ia tidak pantas menerimanya, maka saya meminta belas kasihan daripadamu. Mendengar kata-kata dari ibu ini, Kaisar Napoleon kemudian berkata bahwa ia akan memberikan belas kasihannya kepada anak ibu tersebut. Dan anak itu pun dibebaskan dari hukuman mati. Belas kasihan, sama halnya dengan anugerah atau kasih karunia, adalah suatu hal yang diberikan bukan karena kepantasan, tapi semata-mata karena dorongan dari kasih dan kemurahan. Belas kasihan atau kemurahan diberikan bukan kepada orang yang pantas untuk menerimanya, tapi diberi kepada yang tidak pantas untuk menerimanya. Itulah prinsip belas kasihan, itulah prinsip anugerah dan kasih karunia. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 4 ini, kita membaca, tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Yoahas sebenarnya hidup dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia melakukan penyembahan yang asing, yang bukan kepada Tuhan, tapi kepada berhala. Dan hal itu menyebabkan bangsa Israel menjadi berdosa karena ikut-ikutan menyembah berhala. Akibatnya dosa itu membawa konsekuensi yang buruk bagi bangsa Israel. Mereka mengalami penindasan dari bangsa Aram. Tapi di sini kita membaca bagaimana Yoahas kemudian memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan terhadap permohonannya itu, Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada Yoahas. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan Dia tidak akan membiarkan kita berada dalam penderitaan dan penghukuman akibat dosa. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasihannya, maka Tuhan dengan penuh kasih akan mengaruniakannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada halangan untuk kita menerima belas kasihan Tuhan, kecuali kita tidak mau datang kepadanya. Meskipun kita telah melakukan dosa dan pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, asalkan kita mau datang kepadanya dan bertobat, meminta pengampunan, dan memohon belas kasih Tuhan, memohon anugerahnya, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan memberikan belas kasihannya kepada kita. Oleh darahnya kita telah diampuni, oleh darahnya kita telah disucikan,
Oleh darahnya kita dikuduskan dan dibenarkan. Oleh darahnya kita diberikan kasih karunia keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Tuhan mau kita hidup dalam berkat pengampunan-Nya. Oleh karena itu jangan biarkan hidup kita terus-menerus ada dalam dosa. Tapi tinggalkanlah dosa dan hampirilah tahta kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena ada kesempatan bagi setiap kami. Ada pengharapan bagi kami orang-orang yang berdosa untuk mendapatkan belas kasihan dan anugerah kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa darah-Mu, kami disucikan, kami diampuni, kami ditebus, kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami dipindahkan dari kegelapan kepada terang dan dijadikan ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami tidak layak, tapi Tuhan memberikan karunia, belas kasihan, kemurahan, anugerah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menghargai akan kasih dan pengorbanan-Mu dengan cara hidup setia melakukan kehendak Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus. Tuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Lindungi kami di sepanjang malam ini. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi setiap permohonan doa yang disampaikan. Berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Agar tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa mujizat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Ada pertolongan yang ajaib, ada manifestasi kuasa Allah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatlah ya Tuhan, lawatlah dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar setiap orang dari bangsa kami percaya kepada-Mu. Lawatlah juga semua bangsa di dunia ini, agar setiap orang tersentuh hatinya, terbuka mata rohaninya, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.